hari-hari kita itu kan penuh ya. Pikiran tuh penuh gitu loh. Bener. Dari pagi, siang, sore, malam, ini udah banyak banget data masuk. Bener. Dalam 1 jam, pikiran kita tuh memproses sekitar 60.000 data yang kita pikirin. Kebayang gak sih setiap hari ini penuh? Tubuhmu butuh waktu untuk hening. Kalau kata di Islam itu waktu heningnya tubuh tuh puasa Ramadan itu sebulan. Kelamaan teh. Ya, kalau ini kan sama. Enggak, ini analogi. Betapa penting sekali momen rehat sejenak ini dalam tubuh dan pikiran kita. Kita izinkan meluangkan waktu untuk hening, diam. Jeda, betul. Kata yang paling tepat itu. Jeda sebentar. Mumpung masih di awal tahun. Bener. Agar apa? Agar di awal tahun ini kita kosongin dulu nih, kita bikin jeda, tenang dulu, tenang. Untuk apa jeda? Untuk apa tenang? Ketika tubuhmu penuh sama data masa lalu, kekhawatiran masa depan, atau kebingungan di saat sekarang, ketika dia penuh, lalu bagaimanakah kebahagiaan dan kelimpahan dari aliran sumbernya, energi yang satu, gimana caranya mau masuk? Pasti terhambat, Ini tersumbat. tempatnya penuh. Ketangkep nggak? Tangkep. So, kita butuh waktu untuk jeda. Kita butuh waktu untuk hening. Kosongkanlah ini dalam diam. Ketika kamu hening, ketika kamu merenung ke dalam, ketika kamu mengosongkan ini, izinkan aliran tanpa batas itu Masuk. mengisimu. Bisa dikatakan kamu recharge baterai. Atau kalau yang handphonemu itu terlalu padat ngehang, reset dulu. Momen 24-25 itu momen kamu reset. Sehingga setelah di reset, rapi, cooling down dia, kosong dia. Aliran kemudahan, kelancaran, itulah yang running well berikutnya. Nah, ini It's teman-teman. amazing teman-teman. Karena kalau pakai power dari kita aja, tanpa adanya energi yang maha dahsyat mengatur juga atau melangsung dalam kehidupan kamu, kamunya pasti akan capek ngejalanin kehidupan ini. Jadi itu substansi dari kehidupan ini, yaitu kesadaran gitu. Oke teh, lanjut. Apakah takut dalam hal, misal aku nih takut rugi, itu bisa lebih kuat dari niat untuk kita kaya? Iya, betul. Kembali lagi, nih ya, analogi ya. Mas Rozi niat, aku ingin kaya, aku kaya. Ya, itu kan di permukaan. Tapi di latar belakang dasar paling dalam di sini, aku takut kehilangan, itu kan rasa. Iya, benar. Di dalamnya itu ada rasa takut kehilangan, Rasa takut kehilangan ini bikin mendem niat ini, karena dia getaran halus di belakang justru power vibrasinya tinggi, terbaca sama semesta, sama getaran semesta. Jadi pada saat ada rasa takut, aku mau mulai bisnis ini, aduh tapi takut. Yeah. Aku mau mulai ini, aduh aku takut. Aku mau memberi, aduh aku takut kekurangan. Mau memberi ini, aduh aku takut uangnya bertambah kurang, nanti aku pusing. Nah, getaran keresahan, ketakutan kamu, itulah yang menyala di bawah sadar. Semesta ngebacanya getaran itu getaran kekurangan. Ketika dia vibrasinya terasa, kekurangan naik, hukum semesta dia cuma memantulkan apa yang kamu rasakan. Pantulan kekurangan dipantulin balik. Mantulnya ke siapa ini? Terjadinya ke dalam dirimu sendiri lagi kan. Bentuknya apa? Bentuknya apapun yang kamu lakukan dalam gerak upaya kamu, ujung-ujungnya kamu rugi, menimbulkan ketakutan. Ujung-ujungnya ambles, kamu jadi tambah takut. Jadi di sini sangat penting sekali teman-teman. Memulai aksi apapun, entah itu usaha baru, entah itu investasi, entah itu melakukan situasi apapun, sangat penting sekali untuk cek sebentar
motivasinya apa ya ini? Iya, Ketakutankah? Rasa syukurkah? Kelimpahankah? Atau kecemasan? Bener. Karena nanti itu hasilnya beda-beda tuh Mas. Oke. Ngeluarin uangnya sama 10 juta buat investasi, jualan atau apapun. Tapi kalau latar belakang mental penderitaan dan mental kurang, ujungnya kamu akan dapat 2 judul itu. Menderita dan kurang. Nah, ini yang menarik ini. Apa bedanya rasa kecemasan atau rasa takut dengan rasa kebijaksanaan untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk yang akan datang di kemudian hari? Bedanya itu apa, Teh? Gini, kembali ke yang tadi aku bilang di pertama. Ketika kamu pelan-pelan sudah menyadari sebuah kesadaran, aku sadar prasangka baik pada Allah di atas rata-rata. Itu dulu tuh pertama. Kesadaran bahwa apapun yang terjadi ini karena sebuah alasan kebaikan buat kehidupan aku. Oke. Prasangka kita baik sama Allah di atas rata-rata. Yang kedua, kalau dalam kebijaksanaan bagaimana pada akhirnya kita mengantisipasi, itu pasti sudut pandang cara berpikir kita. Pelan-pelan teman-teman semua yang melihat rekaman video ini atau melihat video ini, pahami dulu bahwa kamu harus kenal dulu siapa diri kamu. Oke, berarti kita apapun itu kita harus understand first ya. Iya, karena mengetahui siapa dirimu, mengetahui siapakah identitas kamu sebenarnya, itulah kunci. Kesadaran menyadari Mas Rozi ini siapa sih? Kesadaran menyadari bahwa aku siapa sih sebenarnya? Apakah aku cuma sekedar tubuh ini? Apakah aku tubuh ini dan pikiran ini? Bukan. Ketika kamu sadar bahwa kamu itu percikannya, kamu itu entitas langit. Oke. Kamu itu entitas tanpa batas. Ketika kamu menyadari itu, mulai ada rasa bahagia, otomatis nggak? Yeah. Ketika Mas Rozi tahu, oh ternyata aku bukan sekedar tubuh fisik ini ya. Ternyata aku bagian dari kelimpahannya Allah Kelimpahan ya. itu sendiri kan. Ternyata aku bagian dari energi tanpa batas ini ya. Ternyata aku bagian dari ruhnya, percikan ruhnya. Ketika kamu tahu itu, yang dasar sejati kamu adalah kebahagiaan dan kelimpahan. Kan ada rasa bahagia dan ada rasa syukur di sana. Benar banget. Nah, latar belakang itulah sebetulnya yang harus muncul di awal sebagai identitas kamu. Bawalah itu selalu dalam setiap perjalanan hidupmu. Penuh rasa syukur, penuh rasa gembira. Bukan dari sesuatu yang kamu terima dari luar masuk ke dalam. Bukan. Bukan ya. Tapi dari sebuah rasa kesadaran bahwa ini udah lengkap dan cukup gitu. Untuk mewujudkan yang ada di dalam, mewujud menjadi di luar, kuncinya satu. Berterima kasih, bersyukur sebelum kamu menerimanya. Terima kasih dan syukur sebelum kamu menerimanya. Yang dilakukan Teh Feby setelah bangun tidur tadi itu ya. Betul. Set up di pagi hari udah, ya Allah terima kasih atas nafas. Makasih ya Allah. Hari ini indah, penuh kemudahan, penuh kelancaran. Terima kasih. Belum nerima itu. Udah makasih, kata malaikat gini. Waduh, Rozi. Pagi-pagi duit belum diturunin, dia udah senyum-senyum, terima kasih. Lalu dia merayu, ya Allah, Rozi nih kasih rezeki lah. Nah, kan gitu. Ini mah anekdot. Anekdotnya kurang lebih kayak gitu. Tapi kan hidup ini cuma permainan, Rozi. Bener. Ini cuma permainan dan senda gurau belaka. Jadi jangan terlalu serius ya teman-teman. Orang yang serius sulit manifestasi. Karena di dalam serius, di dalam tegang, getarannya getaran rendah. Keseriusan dan ketegangan semesta ngebacanya itu getaran kamu nggak punya ya, kamu kekurangan ya, kamu ngerasa nggak mampu ya. Aku akan berikan apa yang kamu getarkan itu. Diberikanlah getaran ketakutan. Jadi hidup ini cuma permainan. Jadi bergembiralah, berbahagialah, seru-seruanlah. Lihat anak kecil umur 5 tahun ke bawah. Dia bergembira. Terus